Kami percaya Bapak, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya kehendak yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapak. Berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu itu Bapak memenuhi kami. Sehingga kami percaya kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang berbeban berat mendapat kelegaan, kesegaran dari Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ikuti pada onsite yang Kau sertai mereka Pak. Bahkan juga yang bergabung dalam ibadah live streaming di YouTube. Tuhan sertai setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh berterima kasih. Kami sungguh bersyukur Bapak. Dan Tuhan, kami akan masuk dalam kebenaran firman-Mu Bapak. Biarlah firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Anak-anak-Mu yang mendengarkan, bahkan hamba yang menyampaikan. Kami percaya Bapak Tuhan urapi, Tuhan kuduskan, sucikan Bapak. Sehingga firman-Mu tuh memulihkan setiap kami. Kami mengerti kehendak-Mu Bapak. Kami mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami itu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami Bapak, ini doa kami. Hati kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Gimana kabarnya? Saya percaya sangat luar biasa. Puji nama Tuhan, kita sudah masuk di bulan yang ketiga. Di bulan Maret Bapak Ibu Saudara. Saya percaya banyak berkat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Banyak hal-hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tadi praise and worship kita anak-anak muda yang sangat luar biasa. Saya merasa sedikit bersalah Bapak Ibu, saya nggak pakai dasi. Karena salah satu singernya pakai dasi, sedangkan yang khotbah nggak pakai dasi. Nggak ada janjian Bapak Ibu. Jadi saya jarang pakai dasi, tapi saya percaya anak-anak muda Tuhan pakai secara luar biasa. Amin. Kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Matius pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Matius pada pasal yang ke-6, Bapak Ibu bisa buka di handphonenya atau juga di iPad atau juga di Alkitab manual. Matius pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam Matius pada pasal yang ke-5 sampai Matius pada pasal yang ke-7, ini adalah rangkaian khotbah Yesus di bukit. Khotbah Yesus di bukit, dan juga kita melihat bahwa banyak hal yang Yesus ajarkan kepada orang-orang pada zaman itu Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita lihat di sini khususnya di pasal yang ke-6, Yesus berbicara secara khusus mengenai hal berdoa. Nah, kalau kita sebelum sampai ayat yang ke-10, di ayat yang ke-5 dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajarkan bagaimana kita berdoa. Saya percaya doa menjadi hubungan yang pribadi antar kita dengan Tuhan. Amin. Doa menjadi jembatan penghubung antara orang percaya dan Tuhan. Nah, ketika kita berdoa, boleh kita berdoa di rumah ibadah. Boleh kita berdoa, ya, kita berdoa di tempat kita masing-masing. Tetapi di sini dikatakan kalau kita berdoa, motivasinya bukan supaya dilihat orang, Bapak Ibu. Kalau kita berdoa supaya ketahuan nih, dia orang Kristen. Supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya wow, ini sangat luar biasa dia berdoa. Tetapi ketika kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di ayat yang ke-6 dikatakan, Matius pada pasal yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi. Jadi Bapak Ibu ketika kita berdoa,
Kita punya waktu luang untuk kita berbincang dengan Tuhan. Untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Untuk kita datang mau connect dengan Tuhan. Saya percaya doa kita doa yang pribadi, amin. Doa kita doa yang antara kita dan Tuhan. Makanya kita masuk ke kamar kita dan kita berdoa. Saya percaya supaya kenapa kita harus masuk ke kamar? Supaya doa kita Bapak Ibu, doa kita kita nggak ada gangguan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Makanya di ayat yang ke-7 dikatakan lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Doa yang bertele maksudnya bertele begini. Doa yang bertele-tele biasanya begini Bapak Ibu, doa yang diulang-ulang terus. Tuhan tahu apa yang kita doakan, amin. Tuhan tahu apa yang kita minta. Tetapi bukan berarti kita nggak berdoa. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, ya. Kita berdoa kepada Tuhan yang di surga, Bapak Ibu Saudaraku, dengan tempat yang private, tempat yang tersembunyi, tempat yang aman di kamar kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mau, bukan hanya kita berdoa, tapi kita punya connect bersama Tuhan. Saya percaya ketika kita doa, ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, di situ juga kita mau pujian, penyembahan. Kita juga mau bernyanyi. Makanya kita harus di kamar. Kalau kita di tempat umum itu bukan doa, itu ngamen Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau kita mau berdoa di tempat kita pribadi, tempat kamar kita, dan punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi hari ini saya akan berbicara mengenai Injil Kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu lihat di flyer, ada dikatakan Injil Kerajaan Allah. Makanya di sini Yesus mengajarkan doa yang luar biasa. Yaitu kalau kita disebut katakan doa Bapa kami. Di sini semua hafal doa Bapa kami, Bapak Ibu. Kita orang Kristen dari sekolah minggu, dari Sunday School kita sudah diajarkan. Saya ingat ketika masih sekolah minggu, Bapak Ibu, itu ada ujian, ada tes sekolah minggu. Maka ada tes untuk hafal doa Bapa kami di sekolah minggu. Makanya selama seminggu lamanya pulang rumah hafal per ayat hafal. Karena dulu gurunya galak Bapak Ibu, itu jarinya panjang. Jadi kita kalau salah hafal, itu hukumannya dahsyat. Tetapi biasanya teman-teman semuanya bisa hafal. Mungkin saking takutnya sama guru Bapak Ibu. Makanya hari ini kita akan membahas khusus pada ayat yang ke-10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau bahwa kerajaannya yang di surga bisa diaplikasikan ke dunia. Tuhan mau supaya kerajaannya yang ada di kerajaan surga, karakternya, sifatnya bisa diturunkan ke dunia. Bisa ada di dunia. Tuhan mau supaya apa yang menjadi kehendak Allah di kerajaan sorga, apa yang menjadi maunya Tuhan di kerajaan sorga, itu terjadi juga di bumi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Makanya sifat karakter dari kerajaan Allah, ya, yang ada di sorga itu diaplikasikan ke bumi. Makanya dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Makanya hari ini saya akan bagikan ada 3 alasan mengapa Injil Kerajaan Allah harus hadir di dunia. Mengapa Injil Kerajaan Allah harus dihadirkan di dunia ini. Yang pertama, karena dunia dikuasai iblis. Kita buka dalam 1 Yohanes pada pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. 1 Yohanes pada pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. 1 Yohanes pada pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bapak Ibu Saudaraku, ingat baik bahwa dunia dan semesta, dunia dan alam semesta itu yang punya Tuhan. Amin.
Tetapi dikatakan di ayat ini bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ingat baik, ketika di sorga, Bapak Ibu Saudaraku, ketika di sorga, waktu iblis jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Dia dibuang. Waktu iblis jatuh supaya dia mau menyamai Tuhan, dia mau menyamai Allah, Bapak Ibu Saudaraku, iblis dibuang. Nah, ini yang menarik. Tapi ketika manusia jatuh, hebat, Tuhan cari. Ya, ketika iblis jatuh, Tuhan langsung skip dari surga. Pokoknya dibuang dari surga. Nah, ketika manusia jatuh, Tuhan angkat. Nah, ini kita lihat. Ketika iblis jatuh, Tuhan buang dan dia kemana? Dia ke dunia, Bapak Ibu Saudaraku. Karena hanya ada surga dan dunia. Iblis ke dunia. Walaupun dunia dan semesta alam ini punya Allah, tetapi iblis menguasai dunia. Kenapa? Karena dia dibuang ke dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ketika iblis sudah dibuang ke dunia, makanya di ayat ini dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Makanya orang Kristen harus menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Amin. Orang Kristen harus menghadirkan Injil kerajaan Allah di bumi. Kenapa? Kalau nggak dihadirkan, Bapak Ibu Saudaraku, maka dunia akan tetap dikuasai oleh si jahat. Seperti dalam 1 Yohanes pada pasal yang kelima tadi, ayat yang ke-19, kalau dunia orang percaya tidak mau untuk menguasai dunia, maka iblisnya yang akan menguasai. Makanya di dunia ini ada dua pertarungan antara si jahat dan juga orang benar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini menarik. Ini sangat menarik bagi kita orang percaya. Kita coba buka dalam Matius pada pasal yang ketiga. Kita kembali ke Matius pada pasal yang ketiga. Matius pada pasal yang ketiga ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya, dikatakan, Matius pada pasal yang ketiga ayat yang ke-8, jadi Matius pada pasal yang ketiga ayat yang ke-8 mengenai pencobaan di padang gurun. Matius pada pasal yang ketiga dikatakan di sini bahwa maka berkatalah Yesus dari ayat yang Matius pada pasal yang keempat, minta maaf Bapak Ibu. Di sini dikatakan pada ayat yang ke-8 sampai 10, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan bahwa dunia ini dikuasai oleh iblis. Seperti 1 Yohanes pada pasal yang kelima, ayat yang ke-19, bahwa dunia dikuasai oleh si jahat. Kita kembali ke Matius pada pasal yang keempat ini, bahwa ketika Yesus dicobai pertama dengan jabatan. Iblis menawarkan kepada Yesus, kalau mau punya jabatan, mau menguasai dunia dan seisinya, punya jabatan, punya kekayaan, punya popularitas, syaratnya di sini sembah iblis. Ini sangat paralel sekali Bapak Ibu Saudara dengan 1 Yohanes pada pasal yang kelima, ayat yang ke-19, bahwa dunia dikuasai oleh si jahat. Jadi kalau Yesus mau menyembah iblis, maka dia akan diberikan jabatan. Dia akan kuasai seluruh dunia, Bapak Ibu Saudaraku. Dia akan punya nama, dia akan punya kekayaan, dia akan punya popularitas. Makanya ingat baik, hari-hari ini, ingat baik Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang ingin kaya, orang-orang yang ingin cepat kaya, mereka kemana? Ada yang ke gunung, gak usah sebut namanya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu mungkin hafal. Tapi gak usah disebutkan, sebut
dalam hati. Orang-orang pergi ke gunung. Orang-orang pergi ke tempat tertentu dengan tujuan apa? Mereka bersekongkol dengan iblis, Bapak Ibu Saudara. Mereka mulai membuat perjanjian bersama kuasa jahat. Mereka mulai membuat banyak deal-deal dengan kuasa gelap, dengan kuasa iblis. Supaya apa? Supaya mereka cepat kaya. Supaya apa? Supaya mereka cepat naik jabatan. Ini yang terjadi, ini realita yang terjadi hari ini. Makanya nggak salah di Matius pada pasal yang keempat tadi, iblis dengan percaya diri katakan kepada Yesus, kalau engkau mau punya jabatan, sembahlah aku. Hari-hari ini banyak orang mulai melakukan hal tersebut. Supaya apa? Supaya mereka bisnisnya makin laris. Makanya orang pakai apa? Penglaris. Ya, orang-orang mulai supaya mereka cepat kaya. Mereka mulai membuat kesepakatan dengan iblis. Tapi ingat baik, kalau Yesus, kalau mau kuasai iblis katakan, sembahlah aku. Tapi manusia yang pakai jalan pintas untuk cepat punya jabatan. Manusia yang pakai jalan pintas bersama iblis supaya mereka cepat kaya. Itu enggak gratis, Bapak Ibu Saudara. Ada tumbal. Ada yang iblis mau. Ada yang iblis inginkan dari orang tersebut. Banyak hal. Misalnya keluarganya bisa hancur. Ya. Misalnya anaknya bisa cacat. Anaknya bisa meninggal. Ataupun banyak hal yang terjadi. Inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita orang percaya harus menyebarkan virus atau juga Injil Kerajaan Allah di dunia. Kenapa? Banyak orang mulai pakai jalan pintas. Tapi saya percaya orang Kristen kalau mau maju, mereka hanya mau andalkan Tuhan. Amin. Orang Kristen gak ada yang pakai penglaris. Di sini gak ada yang pakai Bapak Ibu ya. Di YouTube juga saya percaya gak ada yang pakai. Gak ada yang pergi ke gunung supaya mereka cepat naik jabatan. Gak ada yang pergi ke tempat tertentu, tempat yang keramat atau apapun segalanya, segala macam. Supaya mereka cepat naik jabatan. Supaya mereka cepat kaya. Bapak Ibu, itu memang jalan yang pintas. Tapi bukan jalan yang terbaik. Alkitab katakan bahwa kalau kita ingin cepat maju, kita ingin cepat punya kekayaan kemajuan, kita harus berjerih lelah dalam pekerjaan kita. Kalau saat itu Yesus mau instan Bapak Ibu Saudara, cepat iblis langsung memberikan. Sesuatu yang instan itu nggak akan bertahan lama. Amin. Tetapi sesuatu yang melalui proses Bapak Ibu Saudaraku itu akan bertahan dengan waktu yang sangat lama. Makanya kalau ada orang Kristen masih ke gunung, masih melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kuasa jahat, sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita sudah diberikan Roh Kudus untuk menjadi solusi bagi kita. Saya pernah menangani ada orang-orang yang seperti ini. Orang percaya, tetapi mereka lebih percaya kuasa jahat. Yang dimana itu menjadi solusi. Katanya solusi yang paling cepat dan tepat saat itu. Tetapi ingat baik, itu solusi yang sementara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang percaya, kita yang memiliki karakter Injil Kerajaan Allah. Kita tahu bahwa orang-orang yang pergi ke gunung, orang-orang yang memakai penglaris, itu bukannya dari Tuhan. Itu dari kuasa si jahat. Kita harus benar-benar menolaknya. Makanya hari-hari ini kalau Bapak Ibu ikuti banyak di sosial media, di YouTube terutama, atau juga mungkin di TikTok atau di Instagram, atau juga di acara-acara entertainment, orang-orang kan mencari kuasa jahat, mencari setan. Bapak Ibu saya percaya, setan gak perlu dicari. Kalau dia mau datang cepat, cepat nongol Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dia yang kuasai dunia. Dunia dikuasai oleh si jahat. Gak usah dicari, dia ada. Ya, gak usah dicari, dia bisa datang sendiri. Kenapa? Dia menguasai dunia dan seisinya. Tapi orang percaya, orang Kristen, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yang punya karakter
kerajaan Allah, yang memahami dengan pasti bahwa dunia dikuasai oleh si jahat, dia akan mau maju, tapi dia pakai cara Alkitabiah. Amin. Dia akan mau ekonominya maju. Dia akan berjerilah dalam pekerjaannya. Dia mau melewati setiap proses yang ada. Dia mau melewati setiap langkah demi langkah, step by step, ya langkah demi langkah. Supaya itu yang akan membentuk dia menjadi proses yang luar biasa. Supaya apa? Hasil yang dihasilkan bertahan lama. Kenapa? Karena melalui proses. Mungkin hari-hari ini kita diproses oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang diproses oleh Tuhan. Dalam banyak hal Bapak Ibu Saudaraku. Baik itu mungkin secara ekonomi. Baik itu mungkin dalam teman-teman, anak-anak muda dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka, dalam studi mereka. Kita dibentuk dengan proses yang gak mudah. Tapi ingat baik, perjalanan yang gak mudah akan sampai kepada tujuan yang luar biasa. Makanya ketika kita menghadapi berbagai tantangan, gak usah cepat menyerah Bapak Ibu Saudara. Tetap andalkan Tuhan. Ya, ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, gak usah pakai jalan pintas. Jangan sampai Bapak Ibu menjadikan iblis sebagai opsi kedua selain Tuhan. Karena Tuhan dan hantu itu beda tipis, tinggal dibalik Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ketika kita berada dalam situasi yang benar-benar membuat kita hampir putus asa, jangan pernah memakai hantu, tetapi tetap andalkan Tuhan. Amin. Itulah orang yang memiliki karakter kerajaan Allah. Orang yang punya karakter kerajaan Allah, dia kalau masuk dalam dunia politik Bapak Ibu Saudara, Pilpres sudah lewat ya kan, Pileg sudah lewat. Ada yang calon di sini Bapak Ibu? Oh enggak ada ya, belum ada. Biasanya orang-orang katakan bahwa politik itu kotor, bukan Bapak Ibu Saudara. Justru politik itu baik, tetapi ada oknum yang kotor, yang dimana mencemari dunia politik. Makanya orang-orang selalu mengatakan politik itu kotor. Enggak Bapak Ibu Saudara, politik itu baik. Makanya orang percaya kalau masuk dunia politik, mereka harus berbeda, amin. Masuk dunia politik, mereka harus jujur. Masuk dunia politik, mereka harus bekerja dengan luar biasa. Masuk dengan dunia politik, mereka harus benar-benar menyebarkan kerajaan Allah dengan tidak korupsi, kolusi, nepotisme, anti KKN. Inilah yang menjadi tugas kita orang percaya. Dalam berbagai bidang, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengaplikasikan namanya karakter kerajaan Allah. Baik dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, saya percaya sebagai orang percaya yang ada di tempat ini, kita mempraktekkan Injil kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mengapa dunia harus menghadirkan Injil kerajaan Allah? Karena yang pertama, dunia sudah dikuasai oleh iblis. 1 Yohanes pada pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Dan yang kedua, mengapa orang percaya harus menghadirkan Injil kerajaan Allah? Yang kedua dikatakan bahwa karena gereja menjadi wakil kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berita paling penting dalam gereja. Gereja berbicara mengenai bangunan, bisa jadi. Gereja seperti sekarang ini gereja. Kita ada di tempat ini, kita bergereja. Ini gereja dalam bentuk bangunan. Tetapi gereja yang paling luar biasa adalah orang percaya itu sendiri. Diri kita sendiri, itu yang disebut sebagai gereja. Mengapa kita harus menghadirkan Injil kerajaan Allah di muka bumi, di dunia Bapak Ibu Saudaraku? Karena gerejalah yang ditunjuk Allah menjadi wakil kerajaan Allah di dunia. Amin. Makanya dalam setiap ibadah, berita keselamatan harus disampaikan. Berita keselamatan di dalam Yesus harus disampaikan terus-menerus. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pada pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, dan keselamatan
tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berita utama dari gereja yang merupakan wakil kerajaan Allah di bumi adalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Kita boleh meluangkan waktu di tempat ini. Di ibadah onsite ini Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena kita sebagai orang percaya yang sudah declare, yang sudah proklaim bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita datang sebagai orang percaya bersama-sama supaya kita mau memuji Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudaraku, berita utama dari gereja adalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Makanya gereja harus terus menyatakan ini. Barang siapa yang percaya dalam hatinya dikatakan akan diselamatkan, Bapak Ibu Saudaraku. Berarti gereja sebagai wakil kerajaan Allah di muka bumi, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita sebagai gereja dalam arti diri kita pribadi kita. Ya, berita sukacita ini, berita utama ini harus disampaikan kepada banyak orang. Tetapi ingat baik, orang yang percaya kepada Tuhan, otomatis dia menjadi Kristen, amin. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dalam hatinya, nggak harus menjadi Kristen. Tapi ingat baik, nggak selesai di situ. Yang sudah Kristen tetap pertahankan, amin. Tetapi yang masih belum mau menjadi Kristen, dia hanya mau punya prinsip, Pak, saya mau percaya kepada Tuhan. Tapi dalam hati saya, dalam hidup saya, karena beberapa alasan, karena beberapa hal, itu juga baik Bapak Ibu Saudaraku. Itu juga luar biasa. Kenapa? Karena barang siapa yang percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, ia akan diselamatkan. Menjadi orang percaya, nggak harus menjadi orang Kristen. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudaraku. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus nggak harus Kristen, tetapi orang yang Kristen otomatis dia percaya kepada Tuhan. Ya, jadi hari ini mungkin kita ragu, kita belum mau menjadi orang percaya dalam artian KTP kita Kristen, dalam artian kita belum mau mengidentifikasikan diri kita Kristen, Bapak Ibu Saudara, nggak masalah. Kenapa? Yang penting dalam hati kita, dalam hidup kita, kita declare bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya ini yang menjadi berita sukacita. Mungkin bagi Bapak Ibu yang hari ini masih ragu-ragu. Kalau saya percaya kita yang hadir dalam ibadah onsite, kita sudah 100% bersuara. Yesus adalah Tuhan, amin. Dan kita semua adalah orang Kristen. Tetapi ini menjadi berita anugerah. Ini menjadi berita yang luar biasa. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih ragu untuk jadi orang percaya harus jadi orang Kristen. Tetapi yang sudah bertekad dalam hatinya, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini menjadi momentum bagi Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan. Makanya kalau saya bimbing orang yang baru percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu, saya bimbing gak muluk-muluk. Yang penting apa? Dia mau berdoa. Tentu doanya saya ajarkan apa? Doa Bapa kami, seperti firman yang kita bahas hari ini. Ya, Matius 6 tadi. Saya percaya doa Bapa kami, saya kirimkan, saya kasih Bapak Ibu Saudara, ini doa ini dihafal. Mau berapa kali doa dalam sehari? Enggak apa-apa. Lebih banyak, lebih baik. Amin. Kenapa? Karena punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Orang yang berdoa satu hari satu kali pun nggak masalah Bapak Ibu Saudaraku. Kita nggak ditentukan oleh durasi. Doa nggak ditentukan oleh durasi. Tetapi doa ditentukan oleh hubungan kita secara kontinu dengan Tuhan. Amin. Makanya di sini firman Tuhan katakan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka dibekali dengan apa? Roh Kudus. Roh Kudus untuk apa Bapak Ibu Saudara? Ada damai sejahtera yang terjadi dalam hidup mereka. Ini menarik. Mungkin bagi Bapak Ibu yang dari lahir sudah Kristen, mungkin kurang merasakan akan hal ini. Tetapi mungkin ada Bapak Ibu yang baru percaya Yesus adalah Tuhan. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini sangat dahsyat. Kenapa?
Saya pernah bimbing beberapa orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Ketika dia buka hatinya. Ini menarik Bapak Ibu. Orang yang mau percaya kepada Yesus, percaya dulu, imani dulu, baru belajar. Atau belajar mengenai Yesus dulu, baru percaya. Yang benar Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, imani dulu. Buka hati dulu kepada Tuhan, maka Tuhan akan membimbing. Amin. Orang yang mau datang kepada Tuhan, dia buka hatinya kepada Tuhan, dia bawa hidupnya kepada Tuhan, Tuhan akan membekali dia dengan Roh Kudus. Ada damai sejahtera dalam kehidupannya. Nah, damai sejahtera ini apa Bapak Ibu Saudara? Damai sejahtera nggak bisa digambarkan. Damai sejahtera nggak bisa dijelaskan secara akal sehat. Tetapi justru melalui damai sejahtera, orang bisa mengampuni. Amin. Ada damai sejahtera dalam dirinya, dia akan mampu mengampuni orang lain Bapak Ibu Saudara. Bukan karena hebat dan kuatnya dia bisa mengampuni orang lain. Tetapi karena Tuhan memberikan damai sejahtera. Coba kita buka dalam Roma pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Roma pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Ibu Saudaraku, orang yang sudah ada Roh Kudus dalam kehidupannya, orang yang sudah ada damai sejahtera dalam kehidupannya, dia akan mampu mengampuni orang lain. Ketika dia bisa mengampuni orang lain, dia akan hidup damai dengan semua orang. Ingat baik Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kedamaian gak akan terjadi kalau gak ada pengampunan. Amin. Damai gak akan ada kalau kita gak bisa mengampuni. Kalau kita masih memelihara sakit hati, kita masih memelihara dalam diri kita berbagai sakit hati, padahal kita sudah ada Roh Kudus, sudah ada damai sejahtera yang Tuhan kasih Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita masih pelihara sakit hati, kita masih pelihara permusuhan, Bapak Ibu ingat baik, kita tidak merasakan kedamaian. Kenapa? Karena orang-orang yang gak bisa mengampuni, ketika dia tidur, menjelang tidur Bapak Ibu, dia akan ingat kembali. Dia akan review kembali. Ya, dan itu membuat tidurnya bisa terganggu Bapak Ibu. Makanya pengampunan bukan untuk kebaikan orang lain, tetapi pengampunan untuk kebaikan diri kita sendiri. Amin. Pengampunan bukan untuk supaya orang lain lebih baik, tetapi justru supaya kitanya lebih baik. Kalau kita nggak bisa ampuni, kita nggak bisa hidup damai dengan orang Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak bisa ampuni padahal kita sudah diberikan damai sejahtera. Kita sebagai gereja yang sudah merasakan damai sejahtera itu, hidup kita akan terganggu Bapak Ibu Saudaraku. Kesehatan kita akan terganggu. Kenapa? Persoalannya nggak bisa mengampuni. Saya bimbing beberapa orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka dengan luar biasa merasakan, katanya Pak, kami merasakan damai. Saya merasakan damai yang luar biasa, yang belum pernah saya rasakan. Kemudian saya katakan, itulah Salom atau damai sejahtera yang Tuhan berikan. Fungsinya untuk apa? Supaya kita bisa hidup damai dengan semua orang. Kedamaian hanya terjadi kalau kita bisa mengampuni orang lain. Jadi mengampuni Bapak Ibu Saudara untuk juga kebaikan kesehatan kita. Kalau kita nggak bisa mengampuni, tidur kita terganggu Bapak Ibu Saudara, itu akan membawa kepada kesehatan diri kita. Makanya hari-hari ini orang-orang mengatakan kesehatan mental, kesehatan tubuh, jiwa, roh, apapun namanya, itu nggak bisa diraih selagi kita punya musuh. Amin. Kesehatan apapun, tubuh, jiwa, roh dalam diri kita, mental apapun dalam diri kita, nggak akan terjadi kalau kita masih memelihara permusuhan dengan orang lain. Makanya orang percaya yang adalah wakil kerajaan Allah di bumi, yang mau mengimplementasikan kerajaan Allah di bumi, dia harus memastikan dia punya
musuh. Dia nggak punya musuh Bapak Ibu. Zero enemy. Dia nggak punya musuh apa-apa. Tetapi hanya dia punya banyak teman di mana-mana. Karena itu sangat luar biasa. Makanya mungkin hari ini firman Tuhan menegur kita Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan menegur diri kita. Baik itu mungkin sebagai anak muda, sebagai orang dewasa. Kita kembali merenungkan hidup kita. Kita kembali merenungkan apa yang terjadi pada kehidupan kita. Mungkin 1 tahun belakangan ini. Mungkin 2 tahun belakangan ini. Mungkin beberapa bulan belakangan ini. Kalau kita, dalam tanda kutip kita punya musuh Bapak Ibu Saudara. Segera dibereskan. Segera dilakukan pemberesan. Supaya apa? Supaya kita merasakan damai. Makanya orang-orang selalu katakan apa? Orang yang gak punya musuh. Dia akan merasakan suasana surga. Amin. Orang yang hidup damai dengan semua orang. Dia akan merasakan surga dalam kehidupannya. Makanya dalam rumah tangga pun saya percaya. Kalau rumah tangga orang percaya sebagai wakil kerajaan Allah di bumi. Yang mau merasakan jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah terjadi dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga. Itu harus dibereskan. Baik itu masalah suami istri. Masalah orang tua dan anak. Saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku terjadi gap antara orang tua dan anak. Dalam hal komunikasi. Itu diperbaiki kembali. Oke, orang tua saya percaya orang tua selalu menasihati anaknya. Itu pasti. Orang tua selalu mau yang terbaik untuk anaknya. Dia akan selalu menasihati. Tapi pernah enggak orang tua juga berpikir, saya mau mendengarkan komunikasi mereka. Saya mau mendengarkan. Mungkin ada yang mereka ingin sampaikan. Jangan sampai jadi orang tua yang otoriter Bapak Ibu Saudaraku. Ini bukan saya bela anak muda. Jangan dulu, bagian mereka belum. Jangan seperti orang tua yang otoriter, tunjuk sana tunjuk. Kamu harus begini begitu. Itu udah gak zaman Bapak Ibu Saudara. Tetapi mau supaya kerajaan Allah hadir dalam rumah, dalam keluarga, perbaiki komunikasi antara suami istri, antara orang tua dan anak. Dan harus ada saling mendengarkan. Kalau orang tua bicara, dengar. Dan juga ketika anak-anak kalau mau curhat, kalau bilang anak-anak mau bicara sepertinya agak kurang ajar ya. Anak-anak kalau mau curhat, dengarkan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu lebih pengalaman, pernah muda, jadi bisa memberikan solusi yang terbaik. Saya karena hidup jauh dari orang tua Bapak Ibu, jadi saya pelihara komunikasi khususnya dengan bokap ya. Biasanya kalau anak laki-laki susah untuk berkomunikasi dengan bapak. Ya, tapi saya cari topik yang lagi hangat. Kemungkinan bapak saya kan suka politik walaupun politiknya masih kecil-kecil lah. Hal-hal yang kecil Bapak Ibu Saudara, kita ngobrol politik dari RT sampai presiden Bapak Ibu. Tanpa terasa sudah 1 jam kita bicara. Enggak apa-apa. Yang penting apa? Ada komunikasi antara orang tua dan anak supaya apa? Supaya ketika dia di luar rumah, dia pengen cepat kembali ke rumah. Kenapa? Karena dia merasakan namanya rumah. Rumah dalam bahasa Inggris ada house, ada home. Ada pepatah mengatakan begini. House atau house itu dibangun dengan tangan. Tapi home itu dibangun dengan hati Bapak Ibu Saudara. Harus ada perbaikan hati antara orang tua dan anak. Supaya ketika dia di luar rumah, dia mau cepat kembali ke rumah. Jangan sampai ketika dia di luar rumah Bapak Ibu Saudaraku, dia punya satu prinsip, saya gak mau kembali ke rumah. Kenapa? Ketika saya pulang rumah, yang ada hanya penghakiman. Gak ada namanya dari hati ke hati. Gak ada namanya dibangun dari hati Bapak Ibu Saudaraku. Ingat baik, bentuk rumah tangga, bentuk keluarga kita di dunia ini seperti nilai kerajaan sorga. Perbaiki kembali mungkin komunikasi yang rusak antara suami dan istri. Perbaiki kembali komunikasi antara orang tua dan anak. Makanya Bapak Ibu yang ada di tempat ini atau juga yang ada di YouTube. Hari-hari ini anak-anak muda kan suka yang Korea-Korea. Nggak masalah, banyak di Google, belajar. Supaya bisa ngobrol sama anak. Jangan sampai ketika ngobrol sama anak, anak bilang, bonyok nggak nyambung.
Omongan kita nggak pernah nyambung. Kenapa? Nggak ikuti perkembangan Bapak Ibu Saudara. Anak muda pun demikian. Mereka harus mau membuka komunikasi dengan orang tua mereka. Jangan hanya ketika mereka butuh, baru mereka datang kepada orang tua mereka. Tetapi setiap hari kalau tinggal satu rumah, bangun komunikasi bersama ayah dan ibu. Itu akan membangun home Bapak Ibu Saudara. Itu akan membangun namanya home. Perasaan itu akan terbangun. Hati ke hati itu akan terbangun dengan luar biasa. Sehingga ketika anak-anak berada di luar rumah, mereka akan merindukan suasana home itu sendiri. Mereka akan merindukan suasana kekeluargaan. Mereka akan merindukan karena keluarga mereka adalah keluarga yang memiliki karakter surgawi. Itulah dasar, jadilah di bumi seperti di surga. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, gak gampang untuk membentuk kembali hubungan yang rusak. Tapi saya percaya komunikasi antara orang tua dan anak. Bangun kembali komunikasi. Orang tua bangun komunikasi. Anak juga mau membangun komunikasi. Saling mendengarkan. Supaya apa? Supaya suasana home itu terjadi. Supaya apa? Suasana sorga terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Kita mau mendatangkan nilai kerajaan Allah di rumah kita. Ya, enggak gampang. Tetapi ini menjadi tugas kita semua. Baik orang tua, baik juga anak-anak. Ini yang menjadi nilai kita supaya apa? Supaya gereja menjadi wakil kerajaan Allah di muka bumi. Gereja bertugas. Gereja mau supaya ada perubahan di muka bumi. Dimulai dari keluarga. Dimulai dari hubungan orang tua dan anak. Dimulai dari hubungan orang tua, suami dan istri. Dimulai dengan hubungan keluarga besar Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya nilai kerajaan sorga terjadi dalam keluarga kita. Amin. Kita mau supaya nilai kerajaan sorga. Kita mau supaya nilai home itu, hati yang baik, suasana kekeluargaan yang baik itu ada dalam rumah kita. Mari bangun terus komunikasi Bapak Ibu Saudaraku. Bangun terus komunikasi antara orang tua dan anak. Dan juga anak dan orang tua. Jadi yang kedua, mengapa kita harus menghadirkan nilai Injil Kerajaan Allah di muka bumi. Yang kedua, karena gereja menjadi wakil Allah di dunia. Supaya ada perubahan. Tujuan ini, supaya ada perubahan di dunia. Yang ketiga, dan yang terakhir Bapak Ibu, mengapa Injil Kerajaan Allah harus dihadirkan oleh orang percaya di muka bumi. Yang ketiga, karena orang percaya punya cara pandang yang baru. Kita buka dalam 1 Samuel pada pasal yang ke-17 ayat yang ke-24. 1 Samuel pada pasal yang ke-17 ayat yang ke-24. Di sini dikatakan, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Bapak Ibu Saudara, ketika orang Israel, pasukan Israel menghadapi tantangan yang gak gampang. Menghadapi musuh yang sangat besar Bapak Ibu. Namanya siapa? Goliat. Ya. Ketika mereka menghadapi Goliat, apa yang terjadi? Mereka dikatakan di ayat yang ke-17, dikatakan bahwa mereka lari. Ya, ayat yang ke-24 tadi, maaf. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya. Nah, ini harus ada cara pandang bagi orang percaya Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika kita menghadapi tantangan yang sebesar apapun dalam kehidupan kita, bukan berarti kita lari. Bukan berarti kita kabur. Tetapi apapun tantangannya, kita harus hadapi. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia mampu menghadapi. Makanya di masih 1 Samuel pada pasal yang ke-17 ayat 48 dikatakan ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Daud punya cara pandang yang baru ketika dia menghadapi tantangan. Amin. Daud punya cara pandang paradigma yang baru. Ketika dia menghadapi tantangan besar yang membuat orang lain lari, yang membuat orang lain kabur, yang membuat orang lain mundur, Bapak Ibu Saudaraku. Daud punya tantangan, Daud mau menghadapinya. Makanya ketika menghadapi Goliat, dia lari ke barisan musuh. Baru dia hadapi Goliat. Bapak Ibu Saudara, orang percaya yang mau menerapkan nilai Injil Kerajaan Allah di bumi harus punya cara pandang yang baru. Amin. Harus punya paradigma yang baru, harus punya cara pola pikir yang baru supaya setiap tantangan yang ada mampu dihadapi. Amin. Makanya ketika seorang pilot, Bapak Ibu Saudara, ketika dia mau membawa pesawat, dia mau mengendarai pesawat, dia akan membaca cuaca. Dia akan punya panduan. Dan ketika cuaca itu di luar dugaan, apa yang terjadi? Dia mau tetap hadapi. Tentu dengan kemungkinan-kemungkinan terbaik, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang akan melatih seorang pilot supaya dia lebih profesional. Supaya dia lebih ahli. Supaya dia lebih expert, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kalau seorang penerbang atau pilot, dia hanya menghadapi keadaan yang biasa-biasa. Dia nggak akan menjadi pilot yang hebat. Tapi ketika dia menghadapi tantangan, dia akan dan melewati tantangan itu, dia akan menjadi penerbang. Dia akan menjadi pilot yang hebat. Daud hebat, Bapak Ibu Saudara. Dia menghadapi Goliat dan apa yang terjadi? Dia mengalahkan Goliat. Dan akhirnya dia menjadi orang yang hebat. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang dewasa, kalau kita mau menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupan kita, kalau kita mau menjadi orang-orang yang hebat dalam kehidupan kita, kita menerapkan Injil Kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita dengan cara pandang yang baru. Amin. Untuk menghadapi setiap tantangan. Saya percaya mungkin di pekerjaan Bapak Ibu Saudara ada tantangan. Mungkin dalam pergumulan Bapak Ibu sehari-hari, kehidupan sehari-hari ada tantangan. Mungkin di gereja ada tantangan, Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin secara manusia kita nggak mampu menghadapinya. Tetapi Tuhan mau seperti Daud. Dia punya cara pandang yang baru. Kenapa? Dia punya panduan, yaitu firman Tuhan. Orang percaya itu adalah orang yang hebat, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia punya panduan supaya dia terus dibekali dengan cara hidup yang baru. Coba kita buka dalam Roma pada pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pada pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Di sini firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita punya cara pandang yang baru. Supaya kita bisa menaklukkan setiap situasi. Ingat gak Bapak Ibu? Ketika situasi COVID, ya, waktu COVID kita banyak di rumah, saya membuka YouTube, banyak orang mulai bernubuat. Bilang begini, bahwa dunia mungkin setelah COVID, pasca COVID, Tuhan mau datang. Pasca nanti COVID, setelah COVID, Tuhan mau datang. Makanya sebelum Tuhan datang, harus ada COVID dulu Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, kita harus menghadapi situasi ini dengan panduan Alkitab. Apa kata Alkitab? Coba kita buka lagi dalam Matius pada pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Matius pada pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Dan Injil Kerajaan Allah ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Makanya kalau orang-orang bernubuat nanti minggu depan Tuhan datang dunia kiamat. Kasih pertanyaan dengan panduan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Bahwa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan kepada banyak orang.
kepada semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Jadi kita nggak mudah terkecoh. Kita nggak mudah disesatkan oleh orang lain. Kenapa? Karena kita punya panduan, yaitu Alkitab. 2012, saya mengikuti sebuah konferensi di daerah Karawaci, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini mereka mulai mendaftar. Ada list, ternyata masih ribuan suku, masih ribuan suku-suku kecil yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Yang dimana Injil belum sampai kepada mereka. Mereka dikategorikan sebagai unreached people. Injil belum sampai kepada mereka, Bapak Ibu Saudara. Kalau Injil belum sampai kepada semua bangsa, ingat baik, Matius 24 ayat 14. Tuhan, kesudahan dunia belum akan sampai. Tuhan belum datang kalau Injil belum sampai kepada semua bangsa. Makanya inilah yang menjadi pola pikir orang percaya. Supaya apa? Orang percaya gak mudah disesatkan. Orang percaya gak mudah dibodohi. Kenapa? Karena mereka punya panduan, yaitu Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau menghadirkan Injil Kerajaan Allah di muka bumi, kita mau seperti Matius pada pasal yang ke-6 tadi ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita mau menghadirkan nilai-nilai kerajaan surga di bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Kita ada 3 alasan yang harus kita pahami. Yang pertama, karena dunia sudah dikuasai oleh iblis atau kuasa jahat. Jadi orang percaya diberikan panggilan untuk menyebarkan nilai-nilai firman Tuhan. Menyebarkan nilai-nilai Injil Kerajaan Allah di bumi. Supaya apa? Supaya bumi dipenuhi oleh terang kasih Kristus. Amin. Dan yang kedua, mengapa Injil Kerajaan Allah harus dihadirkan yang di dunia? Supaya di kedua dikatakan karena gereja menjadi wakil kerajaan Allah di dunia. Gereja dalam arti diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, supaya dunia terjadi perubahan demi perubahan yang ada. Dan yang ketiga, karena orang percaya punya cara pandang yang baru. Apapun tantangan yang kita alami, apapun hal yang kita hadapi hari ini, ingat baik firman Tuhan katakan, punya cara pandang yang baru seperti Daud. Dia mau menghadapi tantangan. Punya cara pandang yang baru seperti Daud. Yang menghadapi tantangan yang besar. Yang menghadapi kesulitan yang besar. Dia nggak lari. Dia nggak kabur. Dia nggak kemana-mana. Dia hanya mau andalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan memberikan pertolongan kepada dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau 3 hal ini kita pahami, 3 hal ini kita lakukan. Ingat baik, Injil Kerajaan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih Tuhan. Kami belajar mengenai Injil Kerajaan Allah. Yang menjadi di mana Tuhan. Injil Kerajaan Allah bukan hanya ada di surga. Tetapi kami percaya. Injil Kerajaan Allah harus didatangkan di bumi seperti di surga. Ada nilai-nilai Kerajaan Allah diterapkan di dunia ini. Dimulai dari diri kami tuh. Karena dunia sudah dikuasai oleh kuasa jahat. Biarlah Bapa perubahan demi perubahan terus terjadi dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang percaya yang adalah wakil Allah di dunia ini. Yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Yang sudah dikuasai oleh damai sejahtera. Kami mampu mengampuni. Kami mau hidup damai dengan semua orang. Dan akhirnya kami punya cara pandang yang baru. Untuk menghadapi setiap situasi. Untuk menghadapi setiap kesulitan dalam kehidupan kami. Untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan. Baik yang ada di ibadah onsite, yang ada di ibadah online di YouTube. Apapun tantangan yang mereka hadapi hari ini Tuhan. Mereka mau menghadapinya. Dengan nilai Injil Kerajaan Allah. Mereka sekalipun tidak akan mundur. Mereka terus maju bersama panduannya itu firman Tuhan. Mereka terus mau maju bersama Tuhan. Karena ketika kami mau maju bersama Tuhan, kami percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Setiap pekerjaan dari umat-Mu Tuhan berkati.
Setiap apa yang menjadi kerinduan dari umat-Mu Tuhan sertai Pak. Mungkin hari ini mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka Tuhan. Biarlah Bapa pemulihan, kesembuhan terjadi bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Bapa. Dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami. Memulihkan setiap kami. Membawa kami semakin hari mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Mungkin hari ini ada anak-anak-Mu yang punya komitmen. Mereka mau mendeklar, mereka mau deklarasi Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka masih belum menjadi Kristen. Kami berdoa Bapa mereka, Tuhan kuatkan mereka. Biarlah dalam iman mereka yang baru, dalam kepercayaan mereka yang baru kepada Engkau Tuhan, mereka semakin kuat. Dan kami yang sudah menjadi orang Kristen, kami terus mempertahankan nilai kekristenan. Kami terus mempraktekkan nilai Injil Kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya nama Yesus yang kami puji dan kami agungkan selamanya. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.